Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam video kali ini, saya akan mengomentari ceramah dari Buya Yahya, yang mana Buya Yahya ini pada kesimpulannya ini mengatakan bahwa pemecah belah umat, termasuk yang membatalkan nasabah Alawi, kemudian yang membongkar keburukan-burukan para habib, kemudian yang membongkar keburukan para ulama dan juga para gus, ini tidak akan pernah lelah untuk memecah belah umat. Jadi apa yang disampaikan oleh Buya Yahya bahwa orang yang membatalkan nasabah Alawi ini di-framing sebagai orang yang memecah belah umat. Lah dari apa yang disampaikan oleh Buya Yahya dalam salah satu ceramah tersebut, saya tertarik untuk mengomentari dan balik mengkritisi dari apa yang beliau sampaikan. Namun sebelum masuk pada pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman semua, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia, agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh golongan yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Selanjutnya akan langsung saya tampilkan cuplikan ceramah dari Buya Yahya sebagai bahan materi untuk pembahasan kali ini. Penonton bisa simak video yang akan tayang berikut ini. Hari ini adalah topiknya adalah Sadah Alawiyin. Besok lain, nanti ada orang rusak Gus. Nanti ada rusak apa gitu. Ada, pokoknya jauh dari Islam. Nanti setelah ini diam, Alawiyin diam, nanti ada penghancuran kiai-kiai dengan apa? Menonjolkan Gus-Gus yang aneh-aneh. Memang kita sadari para habaib, ada sahabat kecil yang sampaikan kecil, kurang belajar dan sebagainya. Ya namanya manusia, ada salah dan sebagainya. Tapi ukuran kita kan bukan itu. Dulu kan Gus beliau juga. Ya ukurannya ada yang jelas, jangan sampai kita itu mandang picik, cari kejelekannya untuk kita angkat. Oh itulah kalangan Sadah jelek, Gus-Gus jelek. Beliau adalah dengan kecerdasan beliau nganti bisa tibasi. Jangan gampang teradu domba. Beliau luar biasa menyanjung guru-guru para Sadah Alawi, dan kebetulan kami berguru. Tapi kita juga tahu bagaimana guru-guru kami dari para kiai, para ulama. Kita dari Abu Yahya Hasan bin Ahmad Bahrun, kemudian pergi Hadramaut dan seterusnya. Beliau punya guru Abu Yahya Said Muhammad Al-Maliki. Memang beliau bukan jalur daripada Ba'alawi Hadramaut, tapi Sadah juga kaum Sayyid. Nah, sekarang ada orang memang untuk kerjaannya untuk mengadu domba, yang penting nanti bermusuhan deh. Dan bermusuhannya Anda bukan dengan habaib saja, akhirnya dengan ulama setempat. Hanya gara-gara ulama ini dekat sama habib, dijauhi, akhirnya jauh dari ilmu, berantakan pada akhirnya ujung-ujungnya. Nanti dirusak tentang nama Gus misalnya, akhirnya orang benci pada Gus, akhirnya waktu Gus Najib, wah Gus juga ini, akhirnya gitu nanti. Intinya adalah ayo kita waspada segala upaya yang menjadikan kita benci kepada umat Nabi Muhammad, apalagi umat yang disifati dengan ilmu kiai, umat yang disifati dengan nasab duriyah Nabi. Tolong hati-hati, jangan mau dengar. Dari apa yang disampaikan oleh Buya Yahya barusan dalam cuplikan videonya, Buya Yahya mengatakan hari ini adalah topiknya Sadah Ba'alawi atau Alawiyin. Nanti setelah Sadah Alawiyin selesai, maka topiknya akan pindah ke Gus dan topik-topik lain yang pada intinya adalah para pemecah belah umat ini tidak akan lelah untuk terus memecah belah umat. Dari apa yang disampaikan oleh Buya Yahya, ini akan ada beberapa hal yang saya komentari terkait bahwa orang yang membatalkan nasabah Alawi ini justru di-framing sebagai
pemecah belah umat. Padahal sekelas Buya Yahya ini seharusnya paham dan sangat mengerti kenapa sampai kemudian muncul kajian ilmiah yang dipelopori oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sehingga menemukan satu kesimpulan bahwa Pahlawi bukan keturunan Rasulullah. Ini seharusnya seorang Buya Yahya yang brandingnya adalah ulama, yang jamaahnya jutaan, ini harusnya ya jangan serta-merta memframing bahwa pembatal nasab Pahlawi kemudian disebut sebagai pemecah belah umat. Ini sangat clear. Seharusnya ini ya, seharusnya sekelas Buya Yahya jika pengen mendapat sebuah kebenaran, ketika mendengar bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan penelitiannya kemudian membatalkan nasab Pahlawi, ya Buya Yahya ikut meneliti, mengkaji kitab-kitab sejarah, mengkaji kitab nasab, kemudian dikaji juga hasil DNA-nya, sehingga Buya Yahya pun akan menemukan satu kesimpulan, apakah Pahlawi keturunan Rasulullah atau bukan. Jadi jangan blunder. Buya Yahya dalam membela keabsahan nasab Pahlawi ini justru tidak mau meneliti, hanya modalnya husnudon. Kalaupun Buya Yahya mau meneliti, paling-paling ya membaca kitab-kitab internal Pahlawi. Ya kalau membacanya kitab internal Pahlawi, ya karuan saja akan ditemukan bahwa Pahlawi merupakan dzurriyyah Rasulullah. Ya orang yang ngaku-ngaku keturunan Rasulullah ya dalam kitab-kitabnya tertulis bahwa dirinya keturunan Rasulullah. Ini sudah tidak aneh. Nah kalau pengen meneliti ya kaji kitab eksternal, kitab-kitab yang bukan dari orang dalam Pahlawi, sehingga akan diketahui bahwa Pahlawi bukan keturunan Rasulullah. Dan Buya Yahya ini harusnya meneliti juga kitab-kitab khurafat Pahlawi. Banyak itu. Ada kitab Tadhkirun Nas, ada kitab Al-Huror, ada kitab Syarhul Ainiyah, ada kitab Masroh Urawi, kemudian ada kitab Misbahul Anam, ada lagi kitab Kanzul Barohin, kemudian ada kitab Unuyus Sa'adah Al-Abadiyah, ada kitab Silatul Ahli, dan banyak lagi bertebaran kitab-kitab Pahlawi yang di situ isinya keramat-keramat yang cenderung bahwa itu adalah bohong. Bohong. Karena tujuan menulis cerita-cerita yang mengunggulkan klannya yaitu semata-mata untuk menjunjung namanya, bukan murni menonjolkan kekuasaan Allah. Padahal yang namanya keramat adalah bahwa kenapa sampai Allah kemudian menitipkan keramat dalam sosok wali, kemudian menampakkan keramat itu muncul dalam sosok wali. Ini semata-mata adalah untuk memberikan manfaat yang luar biasa terhadap orang yang menyaksikan keramat tersebut. Jadi untuk menauhidkan orang yang menyaksikan keramat, bukan malah untuk mengunggulkan orang yang punya keramat. Ya ini kan bukan keramat namanya. Dan seorang wali yang benar-benar wali itu tidak perlu mendapat keagungan ya. Seseorang yang benar-benar wali ini boro-boro mikir minta diagung-agungkan dan minta dihormati hanya karena memiliki keramat. Semakin orang tersebut wali, maka semakin akan merasa bahwa dirinya lemah dan tak mampu apa-apa. Semua yang ia miliki, semua yang ia bisa, ia merupakan rahmat dari Allah. Jadi semuanya dianggap sebagai milik Allah, dan memang faktanya semuanya milik Allah. Nah ketika orang yang disebut sebagai wali kemudian mengglorifikasi kehebatan-kehebatannya dan terdokumentasi dalam kitab-kitabnya, ya ini wali apaan? Ini seharusnya sekelas Buya Yahya itu yang meneliti hal-hal yang semacam itu. Jangan modal husnudon atau hanya karena Buya Yahya punya hubungan dekat kepada para Pahlawi sehingga
enggan mau melakukan penelitian. Sudah modalnya husnudzon saja. Pokoknya yang berani membatalkan nasab Balawi ini ya pemecah belah umat. Memang orang-orang dari kalangan Balawi ini menyebut bahwa orang yang membatalkan nasab Balawi adalah pemecah belah umat. Persoalannya satu, mereka yang sudah ratusan tahun diakui sebagai dzurriyyah Rasulullah, keturunan Rasulullah, dengan pengakuannya sebagai keturunan Rasulullah sehingga mereka mendapat kehormatan, mendapat kemuliaan di dunia, ya, mendapatkan harta juga, sehingga mereka sudah kasihkan. Nah, ketika kajian ilmiah kemudian memutuskan bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah, mereka kaget, mereka tidak menerima dan memframing bahwa orang yang membatalkan nasab Ba'alawi adalah pemecah belah umat. Nah, ini yang tidak pasnya di situ. Buya Yahya ini ulama soalnya, sehingga ketika ngomong tidak ada dasarnya dan cenderung omongannya itu framing, ya saya komentari. Terus kemudian terkait masalah banyak itu konten-konten yang mengangkat kebobrokan Ba'alawi. Itu adalah sebuah teguran ya. Bukan berarti kita itu membuka aib sesama muslim. Itu adalah teguran bahwa apa yang ditampilkan itu tidak pas, sehingga biar menjadi introspeksi kepada orang-orang Ba'alawi. Atau misalnya kita membuka kesalahan dari Gus, anak kiai, itu juga merupakan kritik agar tidak diulangi lagi. Jadi seorang muslim ini jangan anti kritik, dikritik saja langsung mencak-mencak, langsung marah, dan langsung nuduh bahwa oh itu adalah gerombolan orang yang suka memecah belah umat. Jadi Islam itu tidak anti kritik. Islam itu justru membuka pintu selebar-lebarnya agar dikritik. Itu Islam. Jadi Islam kok malah menutup kritik, itu bukan ciri Islam yang sesungguhnya. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Buya Yahya, ini akan saya padu dengan cuplikan ceramah dari Bapak Kiai Haji Marzuki Mustamar, yang pada satu kesempatan ini mendapat pertanyaan dari jamaahnya, apakah Ba'alawi merupakan keturunan Rasulullah atau tidak. Apa respon dari Kiai Haji Marzuki Mustamar? Ya, kita lihat dulu video yang akan saya tayangkan berikut ini. Mereka diam nggak salah. Karena mengelola pondok besar butuh stabilitas, butuh kondusivitas. Tapi kalau kebatilan nggak disuarakan juga salah. Biar orang yang berani bersuara, bersuara. Lalu yang bagian belakang, ini back tengah, back kanan, back kiri, plus penjaga gawang, biar mereka adem di kerjaannya masing-masing. Menjaga moral, menjaga kita, menjaga ilmu, menjaga akidah. Sebetulnya menurut Abu nasab itu betul apa enggak Ba'alawi? Nabi itu Quraisy. Kalau orang bukan suku Quraisy ngaku keturunannya, enggak masuk akal apa enggak? Zin, drama ini seru banget. Yakin udah pasang ceritanya. Aduh, tinggal 2 episode tapi masa. Ini Sudirman itu Jawa. Jenderal Sudirman, Jawa Purwokerto. Lalu ada orang suku Asman sana ngaku cucunya Jenderal Sudirman. Itu bisa diterima apa enggak? Nah, itu aja. Berarti nggak ada ya? Udah simpulkan tadi. Siap. Manut kiai. Jadi orang sukunya beda ngaku keturunan. Ya, kita sulit menerima. Mungkin kita masih bisa menerima kalau ada bukti. Bukti itu 2. Kitab nasab yang bersambung dan plus ditambah bukti DNA. Kenapa kitab nasab bersambung? Kitab nasab itu mesti bersambung. Misalnya Bani Jenderal Sudirman, ada reuni keluarga. Dicatatkan anak cucunya. Ya, semua dicatat. Nanti jarak kira-kira 30 atau 40 tahun harus ada update. Ditulis kembali anak cucunya karena ada lahir cucu baru, ada menantu baru,
harus dibuat lagi, tapi dibuat lagi harus merujuk kepada catatan yang ada. Tinggal nambahi cucu-cucu baru yang lahir. Nanti setelah 40 tahun lagi harus ada update lagi. Buku nasab itu seperti itu dari dulu. Nah ini sejak abad 4, namanya Ahmad bin Isa itu hanya punya anak 3, Muhammad, Ali, Hasan. Sampai abad 9, itu tercatat di semua kitab nasab, anaknya 3 dong. Tahu-tahu abad 9, Ali Al-Sakron ngarang kitab nasab berdasar mimpi. Ahmad bin Isa itu anaknya tambah 1. Ubaidillah nenek moyangnya Habaib itu. Terus buku nasab nggak sambung selama 500 tahun itu. Cara kita meyakini kebenarannya itu gimana? Nah, dari video yang baru saja kita saksikan bersama, di situ Kiai Haji Marzuki Mustamar dengan sangat santai menjawab satu pertanyaan dari jamaahnya. Apakah Ba'alawi merupakan keturunan Rasulullah atau bukan? Maka dijawab oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar. Misalnya ada orang yang bukan dari Purwokerto dan tidak punya saudara di Purwokerto. Kemudian ngaku dia itu Bani Purwokerto, padahal hidupnya jauh di sana di luar Jawa. Kira-kira masuk akal tidak? Kira-kira diterima tidak? Ya kan, bagi akal yang waras ini tidak akan menerima. Nah, begitu pula ketika Ba'alawi, ketika dites DNA itu hasilnya G, berhaplok grup G, merupakan orang dari Yahudi Askenazi. Jadi Arab saja bukan, Quraisy tidak, apalagi keturunan Rasul. Nah, orang yang Arab saja bukan, tidak dari suku Quraisy, kemudian ngaku sebagai keturunan Rasulullah, kira-kira akal kita menerima tidak? Tentu sekelas orang awam saja ini akan mudah memahami apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Marzuki Mustamar. Itu satu. Kemudian yang kedua, bahwa Ahmad bin Isa Al-Muhajir ini dalam kitab-kitab nasab abad 4 itu punya anak 3. Tidak ada anak yang bernama Ubaidillah, yang menurut Ba'alawi adalah Abdullah, yang kemudian ditashir namanya menjadi Ubaidillah saking meredahnya. Tapi alasan apapun, Ba'alawi yang ngotot ngaku sebagai keturunan Rasulullah tidak bisa menunjukkan bukti rentetan nasab sampai tersambung ke Rasulullah. Karena apa? Dibuatnya nasab Ba'alawi itu baru pada abad 9. Jadi kehilangan sejarah selama 500 tahun lebih, kemudian baru nasab dibuat. Nah ini rentetan sehingga tersambung ke Rasulullah itu jalurnya dari mana? Wong 500 tahun lebih, ini tidak ada sejarah. Tentu akal yang waras akan mudah menerima. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Marzuki Mustamar itu adalah kajian ilmiah, bukan berdasarkan husnudzon, bukan berdasarkan keberpihakan. Jadi itu kajian ilmiah. Tapi nanti di framing oleh orang-orang Ba'alawi atau oleh para mukibin. Pokoknya yang membenci Ba'alawi, pokoknya yang membatalkan nasab Ba'alawi disebut pembenci Ba'alawi, pembenci keturunan Rasulullah. Padahal tidak. Semata-mata dilakukan kajian ilmiah. Apakah Ba'alawi merupakan keturunan Rasulullah atau bukan? Ini demi memurnikan keturunan Rasulullah agar tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang bukan keturunan Rasulullah tapi ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Kenapa? Alasannya sederhana. Orang yang bukan keturunan Rasulullah tapi kemudian ngaku sebagai keturunan Rasulullah ini pasti punya niatan buruk. Mencari kehormatan di dunia, biar banyak jamaahnya, dan biar dimuliakan di dunianya. Itu adalah niat jahat dari orang-orang yang mengaku bernasab kepada Rasulullah. Nah, kami orang yang membatalkan nasab Ba'alawi ini tidak menginginkan hal itu terjadi. Dan nyatanya memang seperti kita ketahui,
mereka seringkali jualan nasab. Untuk apa? Ya untuk mencari kehidupan enak di dunia. Ya, dari hal-hal semacam itulah yang tidak kita senangi. Sehingga muncul sebuah kajian, masa sih yang begitu keturunan Rasul? Ya kan? Kita curiga dari kelakuannya, dari gaya ceramah-ceramahnya yang suka mendoktrin. Ini masa iya sih darah Rasulullah yang suci kemudian melahirkan keturunan-keturunan yang modelnya begitu. Nah, dari kecurigaan muncullah penelitian, dan penelitian itu menghasilkan bahwa nasab Balawi ini boro-boro Arab. Jadi Balawi ini boro-boro keturunan Rasulullah. Arab saja bukan, suku Quraisy saja tidak. Bagaimana mungkin kita harus meyakini bahwa Balawi keturunan Rasulullah? Modal husnudon, ya tidak bisa. Kajian ilmiah itu tidak menerima jalur husnudon. Jadi jalur husnudon itu tidak dikenal dalam istilah kajian ilmiah. Itu yang perlu dipahami oleh Buya Yahya. Sekali lagi, seorang ulama seperti Buya Yahya ini harusnya kritis, harusnya jeli. Ketika ada orang yang membatalkan nasab Balawi, seharusnya ikut mengkaji sampai kemudian kenapa si Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani kok berani membatalkan nasab Balawi. Bukan malah menuduh yang membatalkan nasab Balawi itu adalah pemecah belah umat. Ikut mengkaji dulu, sehingga nanti akan menemukan jawabannya. Jadi jangan mengframing. Itu ya, jadi anggapan yang sangat salah ketika orang-orang yang membatalkan nasab Balawi dan itu sumbernya dari hasil kajian ilmiah, kemudian dituduh sebagai orang yang memecah belah umat, itu sangat keliru. Justru kami ini peduli terhadap NKRI. Jadi Indonesia itu agar tidak dikuasai oleh orang-orang yang ngaku cucu Rasul tapi bukan. Dan mereka punya tujuan untuk menguasai Indonesia, untuk menjerat para muhibin agar takluk. Nah, setelah mereka punya masa, baru mereka melakukan serangan dalam rangka menguasai negara Republik Indonesia. Apa kita tidak melihat faktanya? Wong faktanya sudah sangat jelas. Sejarah dipalsukan, makom-makom dipalsukan. Indonesia diklaim sebagai milik Tarim. Apa Buya Yahya ini tidak melihat fakta yang semacam itu? Makam KRT Sumodiningrat dipalsukan. Apakah Buya Yahya juga tidak melihat hal yang demikian? Pahlawan-pahlawan nasional kemudian diklaim sebagai klan Balawi. Kemudian Wali Songo juga diklaim sebagai Balawi. Dan banyak lagi penglaiman-penglaiman yang pada intinya akan menutup kesejarahan kita. Jadi jangan hanya karena dekat dengan para habib sehingga enggan melakukan penelitian dan husnudon bahwa Balawi keturunan Rasulullah dan orang yang membatalkan nasab Balawi adalah pemecah belah umat. Ini sebuah anggapan dan tuduhan yang sangat keliru, Pak Buya Yahya. Jadi kesimpulan dari apa yang saya sampaikan bahwa framing dari Buya Yahya ini tidak berdasar, dan yang lebih masuk akal adalah apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Marzuki Mustamar yang kalau dicerna oleh orang awam saja akan sangat mudah menyimpulkan apakah Balawi merupakan dzurriyyah Rasulullah atau bukan. Saya kira cukup apa yang saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.